Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan metode yang kedua, yaitu metode perpektual. Kalau metode yang pertama tadi terkait dengan metode penghitungan persediaan secara fisik, itu untuk pencatatannya tidak dilakukan secara rinci. Perusahaan jika ingin mengetahui berapa saldo persediaannya secara rinci, maka dalam perusahaan itu perlu melakukan stock of num atau penghitungan secara fisik pada akhir periode. Tetapi pada metode perpektual, untuk pengelolaan persediaannya, untuk arus masuk, untuk arus keluar, barang masuk atau barang keluar, itu dicatat secara terperinci. Jadi, setiap jenis persediaan itu dicatat dalam kartu stok. Arus masuk ataupun juga arus keluar barang dari gudang itu langsung masuk ke kartu stok. Itu di perhitungan secara perpektual. Jadi dalam metode perpektual itu dipilah lagi ke dalam 3 jenis metode, yaitu first in first out, last in first out maupun dengan metode average. Sama penjelasannya. Kalau first in first out, barangnya masuk pertama, keluar pertama. Jadi yang tersisa pada akhir periode merupakan barang dari produksi ataupun pembelian terakhir. Tetapi beda dengan last in first out, barang yang keluar terakhir, yang masuk terakhir itu akan keluar pertama. Jadi nanti yang tersisa di akhir periode itu merupakan barang hasil pembelian ataupun produksi di awal periode. Tetapi kalau metode average, untuk barang yang dikeluarkan ataupun dijual ataupun yang tersisa itu dihitung berdasarkan rata-rata bergeraknya. Jadi untuk barang yang tersisa pada akhir periode itu mempunyai rata-rata. Jadi dalam metode perpektual itu mengharuskan dari suatu entitas itu memiliki kartu stok. Maka setiap ada masuk barang ataupun keluar barang itu bisa diketahui sebenarnya beban pokok dari barang tersebut berapa. Jadi dalam membuat jurnal transaksi penjualan untuk metode perpektual ini mengharuskan dari seorang akuntan itu untuk mencatat sebenarnya beban pokok penjualannya itu berapa dari setiap transaksi yang dilakukan. Jadi setiap jurnal transaksi penjualan itu bisa diketahui sebenarnya dalam entitas itu laba kotornya berapa atau perolehan labanya berapa. Jadi untuk metode, kalau tadi metode fisik itu bisa cocok untuk dilakukan di perusahaan yang intensitas frekuensi untuk barang masuk ataupun barang keluarnya itu dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi metode fisik tadi cocok untuk dipakai oleh perusahaan yang transaksinya tinggi dan juga dari nilai uang, nilai perputaran uangnya per transaksinya rendah. Jadi barangnya cepat keluar masuk, tapi dengan harga beli atau harganya itu yang rendah. Sebagai contoh misalkan toko-toko eceran atau barang eceran, perusahaan eceran. Tetapi kalau di metode perpektual itu cocok untuk perusahaan yang frekuensi transaksinya tidak terlalu tinggi, tetapi di sini untuk nilai per unit transaksinya tinggi. Jadi untuk metode periodik atau metode perpektual itu tidak hanya mempunyai perbedaan dalam cara menghitung beban pokoknya, tetapi juga dalam metode membuat bagaimana sih sebenarnya jurnal transaksi terkait dengan pembelian maupun penjualan persediaannya. Contohnya di sini. Nih, jadi dalam metode periodik, ketika ada pembelian barang dagang, maka akan menambah jumlah pembelian, kreditnya langsung ke kas. Ini pembelian secara tunai ya. Tetapi kalau perpektual itu langsung mempengaruhi kartu stok. Jadi kalau di metode perpektual, setiap kali ada pembelian barang, itu langsung menambah jumlah persediaan. Karena kan mempengaruhi jumlah stok dari barang yang ada di gudang. Persediaannya bertambah berapa?
Oke, kreditnya sama-sama kas karena pembelian dilakukan secara tunai. Kalau penjualan itu berarti kasnya bertambah, kreditnya penjualan. Tetapi kalau di perpetual langsung mempengaruhi kasnya bertambah, penjualan. Dan juga dari penjualan tadi sebenarnya beban pokok penjualannya berapa. Dan juga pasti akan mengurangi jumlah persediaan. Jadi yang membedakan jurnalnya seperti ini. Untuk pencatatan yang dilakukan secara periodik maupun secara perpetual. Jadi dengan menggunakan kedua metode tersebut dalam kedua pencatatan tadi, dengan menggunakan metode fisik maupun metode perpetual, itu pembuatan jurnalnya berbeda. Jadi untuk pembelian maupun untuk penjualan itu, kalau pembeliannya, kalau periodik menambah jumlah pembelian, tetapi kalau perpetual itu menambah jumlah persediaannya. Tapi kalau penjualan di periodik itu langsung mengurangi jumlah penjualannya berapa, hanya itu aja. Tetapi pada perpetual itu juga mempengaruhi nanti ke BPP, beban pokok penjualannya juga akan mengurangi jumlah persediaan barangnya. Jadi pengaruhnya nanti akan ke situ. Jadi dari kedua metode tadi itu memiliki metode pencatatan yang berbeda. Maka dalam penyusunan laporan laba rugi itu juga akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi antara metode fisik maupun perpetual itu nanti untuk penghitungannya juga akan berbeda. Sebagai contoh nanti ada di bahasan selanjutnya ada satu contoh untuk penghitungan secara fisik maupun secara perpetual. Terima kasih. Ini untuk pembahasan metode untuk pencatatan persediaan baik dilakukan secara fisik maupun perpetual sudah selesai. Nanti langsung ke kuis, untuk pembahasan di contoh-contoh soal aja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.